Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak inilah ya fakta yang banyak orang yang tidak tahu tentang perang Israel melawan Iran yang nantinya bakal diungkap langsung oleh Mbah kita ya, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Mbah Sto ya. Di sini Mbah Sto akan menjelaskan atau membongkar fakta di balik perang Israel melawan Iran ya. Di sini tuh Israel dibantu langsung dengan Amerika ya. Oke, langsung kita tonton bersama-sama. Maka sesungguhnya pada tahun ini adalah, kalau bagi mereka yang memahami, adalah terbukanya adalah pintu-pintu yang lain ya, yang harus dipahami oleh manusia di dunia ini. Maka oleh karena itulah sekarang jangan aneh, 20259 adalah angka terakhir. Maka angka terakhir banyak hal yang akan banyak terjadi, karena angka itu adalah dari 0, 1 sampai 9. Maka dia akan kembali kepada 0. 10 itu adalah 0, 11 itu adalah 1, sahabat. Maka jangan aneh kalau hari ini kita harus mampu menahan diri. Siapa yang mampu menahan diri, maka insya Allah akan baik-baik saja. Tetapi kalau tidak mampu menahan diri, itulah kenapa sekarang jangan aneh, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin dunia seolah-olah ingin menunjukkan kekuasaannya masing-masing. Demikian pula di negara kita tercinta. Bagaimana ada ikhtiar, ada upaya dari sekelompok orang yang terus ini adalah membuat keributan di negara ini, sahabat. Bagaimana mereka menjelekkan Pak Jokowi, kemudian menyerang Pak Prabowo, kemudian dan sebagainya. Ini adalah harus dipahami juga secara rohani, bahwa memang 2025 adalah, terlebih lagi sekarang, Abah ingin mengajak, sesungguhnya adalah mulai Juli nanti, kata Abah juga, masalah akan semakin meningkat sampai nanti Desember adalah lebih adalah tanggal 27 Desember ya. Karena 27 adalah diawali juga dengan bulan 7 nanti adalah di mana gerbang ini adalah akan menjadikan, jangan aneh kalau hari ini juga terjadi perang antara Israel adalah terus-terusan menyerang Gaza. Inilah hanya titik awal, sahabat. Kemudian akhirnya juga akan melibatkan Amerika, melibatkan Australia, melibatkan Inggris dan lain sebagainya, yang nanti semuanya adalah, karena ini adalah memang gerbang 2025 adalah angka 9. Maka angka 9 adalah di mana segalanya akan kembali refresh kepada angka 0 kembali. Maka marilah Abah mengajak kepada apapun permasalahan, apa yang dikatakan oleh pemimpin Iran, Abah setuju ya. Beliau adalah Ayatullah Khomeini, adalah pemimpin spiritual Islam ya. Beliau bukan seorang presiden, tetapi beliau lebih didengar melebihi presiden, melebihi jenderal-jenderal yang ada di Iran. Karena mereka sangat meyakini ya, yang harus kita adalah sadari, siapapun kita ya sahabat, apakah engkau mengakui adalah Syiah sebagai kebenaranmu maupun Sunni adalah sebagai kebenaranmu, adalah pahamilah tentang sejarah Syiah dan Sunni ini. Bagaimana sejarah kelam, sahabat, adalah pada saat awal baginda Nabi Muhammad SAW wafat ya, maka terjadilah keributan antara 4 sahabat, yang sesungguhnya adalah 4 sahabat yang orang-orang yang baik, orang-orang yang benar tadi semua, yang selalu berdiri tegak dalam kebenaran. Tetapi sesungguhnya bahwa Zionis dari awal, dari mulai adalah munculnya agama Nasrani, adalah membuat kerusakan kepada agama Nasrani dan lain sebagainya, sehingga, dan inilah tidak akan berhenti, sahabat. Bahkan kata Abah, sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW, bahkan bangsa Yaman adalah saat itu adalah Abrohah, dikisahkan dalam Al-Quran, adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Kita harus mengerti, memahami dengan baik sejarah ini. Maka oleh karena itulah hari ini Islam dituntut bersatu, dan kepada Sunni yang juga adalah yang telah menuduh Syiah adalah, dan sampai disinilah sesungguhnya kita telah diadu domba oleh satu kekuatan yang kita tidak pahami sesungguhnya. Pada dasarnya adalah bagi mereka Zionis itu hanya satu, ekonomi, sahabat, ekonomi. Penguasaan dunia atas negara manapun adalah ekonomi. Sebagaimana yang terjadi adalah di Arab Saudi, di mana adalah ikut sertanya Inggris dan ada bersama dengan Saud ya, dalam bagaimana menjatuhkan adalah Turki, adalah Ottoman, adalah merupakan turunan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Bahwa Arab Saudi yang hari ini adalah tentu saja bukan Arab Saudi yang seperti yang kalian bayangkan tadi semua. Dan ini adalah akan mewabah sampai kepada kita. Apalagi pada saat itu, sahabat, adalah setelah terjadinya perang salib, di mana adalah gereja memerintahkan beberapa negara termasuk Portugis, Spanyol, Belanda adalah ingin menyebarkan, inilah kata Abah, dari 3 agama yang merupakan keturunan Ibrahim, sahabat, adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam akan diadu domba dari awal. Bagaimana pengakuan orang Yahudi bahwa Nabi Musa Nabi terakhir, yang disusul kemudian adalah muncullah Nabi Isa. Kemudian setelah 400 tahun adalah baru Injil baru disusun, kemudian juga pengakuan bahwa Isa adalah Nabi terakhir.
Demikian pula disusul dengan kelahiran Ahmad Muhammad yang juga adalah sebagai nabi terakhir tadi semua. Maka ini adalah sebuah rekayasa sesungguhnya. Dari tiga agama Ibrahim ini, sesungguhnya kalau kita ingin memurnikan, marilah kita kembali kepada milah Ibrahim. Sesungguhnya, maka sesungguhnya tiga agama ini adalah berlandaskan pada milah Ibrahim. Tapi kemudian karena kita ini di dunia ini ada kekuatan yang selalu ingin merusak dan menghancurkan, yang sebetulnya diawali dari situ, tapi 2025 sahabat, ini semua akan terbangkit kembali segalanya. Pertarungan akan terjadi di mana-mana. Di bagaimana adalah saling menekan, saling menutup, saling menyalahkan, saling menyerang. Ini adalah sesungguhnya ada energi yang sebenarnya juga bersamaan dengan itu di Nusantara, sahabat, adalah akan ada kebangkitan kembali, adalah spiritual Nusantara. Adalah di mana manusia-manusia yang selaras dengan alam akan dilahirkan kembali oleh alam. Adalah contoh adalah Pak KDM di Jawa Barat adalah sesungguhnya adalah manusia spiritual yang sebetulnya adalah, kalian mau percaya atau tidak percaya, adalah seorang titisan sebenarnya. Karena kalau kalian memahami, peradaban itu semua diawali dari adalah Sunda awalnya, sahabat. Dulu pulau Nusantara ini bernama Sundaland. Bahkan kemudian disebut Atalan, Atlantis, dari semua. The Lost City adalah tentang Nusantara. Peradaban berjalan dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Pahami bahwa sesungguhnya pelaku sebenarnya adalah sahabat tentang budaya yang ada di dunia ini. Maka peradaban paling tua adalah peradaban Nusantara. Pada saat Arab masih jahiliyah, di Nusantara ini sahabat sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang luar biasa, yang sudah mengerti adalah adab dan etika. Sili Asah, Sili Asih, Sili Asu, Sili Wangi, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poek, ngantir kanu sieun, bahkan hidupkan, hirupkan kanu paeh. Sesungguhnya adalah sebuah ajaran, adalah budi yang sudah ada yang menyebar di Nusantara ini. Barangkali kalian mendengar tentang kisah adalah Syekh Subakir dan Sabdo Palon, bahwa sekarang sudah sampai pada batas 500 tahun. Bahkan inilah yang kalian akan persaksikan, bahwa sesungguhnya adalah spiritual Nusantara akan bangkit. Manusia-manusia yang selaras dengan alam, yang diridhoi oleh alam. Maka dia akan muncul, akan lahirlah tokoh-tokoh yang sejalan dengan alam tadi semua, ya. Demikian pula kebangkitan Ratu Kalingga, ya. Juga ini adalah akan muncul di Jawa Timur, ya. Dan sekarang di Jawa Barat sudah perwakilan daripada Pajajaran sudah muncul juga sekarang, ya. Yang kalian bisa lihat bentuknya, yang kalian bisa melihat tindakannya, tapi pada saat bicara pasti manusia banyak terhenyak. Karena apa yang dikatakan yang membuat kaget ulama, membuat kaget siapapun. Karena manusia ruhani, sahabat, bukan manusia jasmani. Manusia ruhani adalah manusia yang sudah memiliki pengalaman ruh yang luas. Dan inilah barangkali yang tidak dipahami oleh banyak orang tentang, padahal di Jawa sudah ada titis menitis tadi semua, ya. Nah, ini Abah yang bicara tentang 2000 adalah 25. 2025. Dang pariman motorna, pariman. 2025 adalah merupakan pintu gerbang yang mana ini adalah akan semakin eskalasinya semakin meningkat. Fitnah kepada orang-orang yang sesungguhnya memiliki peran, termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah, jangan kalian adalah coba-coba adalah karena kalian tidak tahu siapa sebaliknya Pak Jokowi itu. Nah, inilah bagi orang-orang yang sesungguhnya pikirannya hanya menggunakan akal, tidak akan memahami adalah apa yang dipahami oleh orang-orang rohani. Pemimpin kita adalah Gus Dur, sahabat, sangat memahami itu, ya. Karena Abah adalah dulu sering ketemu dengan Gus Dur di salah seorang ulama langitan, Syekh Ibnu Mas'ud, yang di daerah di daerah Sukabumi, ya, di Nyalindung. Adalah beliau selalu adalah dulu itu adalah berada di sana bersama Bahdi. Silakan tanya kepada orang-orang dekatnya Gus Dur, ya sahabat. Beliau tidak pernah memperlihatkan sebagaimana ulama-ulama Timur Tengah. Beliau tidak menggunakan imamah, beliau tidak mau menggunakan gamis, karena beliau mencerminkan adalah seorang aulia Nusantara. Aulia Nusantara tidak perlu, ya. Maka inilah kalian bedakan antara budaya dan akidah. Orang sekarang Islam Indonesia terkadang terlalu memaksakan budaya Arab ke Indonesia. Ingatkah pidato Pak Karno? Kalau kalian ingin jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kalian ingin jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kalian ingin jadi Buddha, jangan jadi orang Cina. Kalau kalian ingin jadi komunis, jangan jadi orang Rusia. Inilah tentang budaya, sahabat. Pahamilah, budaya Nusantara telah dikikis habis. Bagaimana dari penulisan Senokorgronje, Panderplas, adalah orang-orang Belanda dari dahulu adalah telah merubah banyak hal. Nama gunung diganti, nama tokoh-tokoh adalah diganti, kisah-kisah adalah diganti. Bagi orang-orang yang hanya menggunakan rasional, dia tidak memahami tentang spiritual, tentu sulit untuk memahaminya. Tapi kalian akan bisa merasakannya adalah saat ini. Karena 2025 adalah merupakan gerbang, ada portal yang baru yang akan muncul. Dan munculnya orang-orang spiritual yang kalian tidak bisa bendung, siapapun kalian. Yang kalian percaya kepada Syekh Subakir adalah sebuah kebenaran. Hari ini adalah Syekh Subakir adalah telah menunjukkan kalau menurut Abah kegagalan apa yang sudah dibawanya. Dan inilah yang dituntut oleh Sabdo Palon kepada Syekh Subakir adalah bahwa kalau kalian benar dengan cara kalian, maka 500 tahun yang akan datang aku akan menagih janji kamu. Dan Abah bersama dengan komunitas orang-orang sahabat-sahabat rohani, ya percayalah sahabat, di Nusantara kita ini banyak orang-orang hebat.
Dan orang-orang hebat itu adalah hanyalah pelaku-pelaku masa lalu yang kembali ada pada masa kini. Mereka hanya mengganti casing saja. Mereka hanya menggunakan tubuh-tubuh yang ada, menitis kembali kepada orang-orang yang hari ini. Nah, inilah barangkali yang kalian tidak akan fahami, sulit memahaminya. Bahwa sekarang adalah para raja akan bangkit kembali, tetapi menggunakan tubuh-tubuh yang ada pada masa ini. Nah, inilah yang harus kalian fahami. Adapun dengan pernyataan dari Ayatullah Khomeini, ya, atau siapa pemimpin spiritual Islam itu, bahwa Sunni dan Syiah sesungguhnya adalah satu tujuan. Apa setuju dengan itu? Karena sesungguhnya kita telah selama ini telah sadar atau tidak sadar telah diadu domba. Karena sesungguhnya adalah kita bisa bayangkan bagaimana kisahnya di awal adalah pada saat seorang Ansor yang mengaku sebagai Rijalul Ansor ingin menggantikan menjadi khalifah yang pertama. Yang inilah yang kemudian terjadilah dengan berhadapan dengan Umar bin Khattab, yang kemudian dilerai dengan datanglah Abu Bakar As-Siddiq di situ, yang penghujungnya adalah terjadilah pembayatan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Maka kalian pun kita harus paham pada seolah-olah khalifah itu ada dua. Khalifah yang pertama itu khalifah yang dari segi kemanusiaan diangkat oleh manusia saat itu adalah karena ada seorang yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang ingin jadi khalifah, yang telah dibisiki oleh orang-orang Zionis yang ingin menghancurkan 4 sahabat Nabi ini sebelum bahkan Nabi Muhammad dikuburkan, sahabat. Kemudian inilah, tetapi khalifah dari segi adalah perjalanan ruhani sesungguhnya ada pada Ali bin Abi Thalib. Dan inilah sudah dilihat di Sirah Nabawiyah, ada dijelaskan bagaimana pada saat baginda Nabi Muhammad SAW sebelum sakaratil maut, dikisahkan tentang bagaimana beliau diskusi dengan Malak Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Muhammad khawatir dengan keadaan, tetapi kemudian Jibril malah menjanjikan kenikmatan kepada Muhammad. Ya Muhammad, apa yang kau khawatirkan? Allah siap menerimamu dan menunggumu. Karpet merah telah digelarkan untuk ruh agungmu untuk kembali kepadanya. Kata Muhammad, bukan masalah itu, tetapi sesungguhnya adalah yang takutkan adalah bagaimana umatku ini. Nah, inilah sahabat, kekhawatiran Rasulullah tentu saja. Beliau adalah orang yang paling arif, orang yang paling ma'rifat, orang yang paling basyariahnya adalah terbuka, tentu sudah melihat gejala itu. Maka kalian bisa melihat dan membaca kembali di dalam, silakan apakah ada yang ditulis oleh Haikal, adalah Hayatul Muhammad, ataukah tentang Sirah Nabawiyah, kisah bagaimana 4 sahabat ini adalah harus berhadapan. Pada saat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq kembali di satu tempat, pada saat beliau sudah dibaiat secara aklamasi, ya, sesungguhnya yang ditunjuk oleh Rasulullah dan Fatimah adalah saksi hidupnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini sejalan sesungguhnya dengan beliau selalu berkata adalah, akulah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Akulah rumahnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka banyak ulama-ulama termasuk Ibnu Arabi yang mengatakan siapapun yang tidak mengambil ilmu dari Ali, ya berarti dia telah mengambil ilmu bukan dari pintu Rasulullah, tetapi dia adalah dari pintu maling, dari jendela barangkali, dari loster barangkali. Dan inilah akhirnya menjadi Sunni dan Syiah belakangan, sahabat. Karena sesampainya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sampai ke tempat pemakamannya baginda Nabi, maka Fatimah dan Ali sangat marah, sahabat. Dan itulah Fatimah menuduh Abu Bakar dan Umar. Ini adalah harus kita pahami bagaimana ada Sunni dan Syiah, akhirnya Islam adalah terpecah-pecah. Bahkan nanti Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan keturunan dari Rasulullah, termasuk adalah orang keluarga yang dekat, difitnah sebagai Syiah. Dan akhirnya disitulah, padahal Imam Ja'far As-Shadiq adalah merupakan guru daripada, dan beliau adalah pencetus fuqaha yang pertama. Beliaulah fuqaha yang pertama seolah-olah. Beliaulah yang merumuskan bagaimana adalah fikih yang pertama. Yang beliau memiliki murid diantaranya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Yang sahabat sesungguhnya adalah, maka hari ini kayaknya adalah Sunni dan Syiah harus bersatu. Kata Abah, Islam tidak akan bisa menang selama Sunni dan Syiah tidak bersatu. Karena Sunni dan Syiah seolah-olah adalah sahabat Nabi yang dipecahkan antara Abu Bakar dan Umar. Yang hari ini ya, bagi kalian yang jujur silahkan buka di kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis Sunni, seolah-olah hadis yang datang dari Fatimah dan Ali adalah hampir tidak ada, sedikit sekali, dan itu mustahil, sahabat. Kalian harus paham kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ada ulah orang ketiga yang ingin bahkan menghancurkan Islam satu hari pada hari di mana Rasulullah wafat. Bahkan dulu Abroha ingin menghancurkan Islam bahkan pada saat Muhammad dilahirkan. Pahami itu. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Pahami tentang kisah-kisah ini. Maka kita di perjalanan ke sini termasuk ilmu yang sampai kepada kita yang mengatakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi adalah faktanya sahabat. Banyak kita yang mengaku adalah mazhab Syafi'iyah adalah ternyata banyak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sendiri. Karena agama sudah berjalan hampir 1400 tahun lebih, dan hari ini 2025 adalah angka 9 adalah gerbang itu sudah nutup, sahabat. Maka akan kembali pada nol. Pada saat kembali pada nol pasti ada kehancuran. Akan reset ulang, sahabat. Maka kalau seandainya adalah dunia ini baik-baik saja, perang ini adalah selesai tadi semua. Tapi kalau tidak selesai, Amerika adalah terus menyerang. Tetap berdoa semoga adalah Donald Trump adalah sebetulnya adalah orang juga yang di-create seolah-olah adalah untuk membuat kembali pada titik kosong ini tadi semua, ya. Nah, semoga tidak terjadi perang nuklir. Kalau terjadi perang nuklir sebetulnya adalah dunia ini hanya berjalan barangkali adalah hanya 3 hari saja dunia ini. Barangkali dunia ini paling lama bertahan
1 minggu saja punah. Buminya belum kiamat, manusianya kiamat, sahabat. Nah inilah barangkali, tetapi Abah punya keyakinan. Karena buat ulama-ulama Nusantara, semua sahabat, bahwa sesungguhnya adalah dia tidak akan ada habisnya. Karena mereka adalah masih hidup. Dan Allah pun sudah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inna rabbihim yurzakun. Mereka mendapatkan rezeki. Rijalullah, rijalul gaib, semuanya ada di Nusantara ini. Karena Nusantara adalah merupakan pelaku utama daripada sejarah manusia itu sendiri. Nusantara adalah merupakan cikal bakal, ya. Bahkan bahasa yang ada di dunia berasal dari bahasa Nusantara. Bahasa apapun itu. Kalau kalian membuka situs Padang, yang dimana di dalamnya itu adalah ada tulisan seperti hieroglif, sesungguhnya adalah kalau kalian memahami suku Sunda, tulisan Sunda, Hono Coro Kodoto Sewolo, Hana Caraka Data Sawala, itulah sebetulnya awal daripada segala tulisan yang ada di dunia ini. Karena kalian tidak pernah bangga dengan Nusantara. Bahwa hari ini, kata Abah, 2025 adalah merupakan kebangkitan. Oleh karena itu, sahabat pahami tentang perseteruan 4 sahabat ini yang akhirnya nanti adalah bagaimana di penghujungnya menyedihkan. Mereka berhasil membuat perang anak angkat Nabi Muhammad yang merupakan anak putranya Abu Thalib pamannya, yang setiap hari bersama Rasulullah. Beliau setiap hari bersama Rasulullah. Seharusnya kalau mengerti, kalau seandainya hadis itu ucapan, perbuatan, diamnya, maka Ali lah yang paling mengerti tentang Rasulullah. Barulah mungkin Siti Khadijah dan barulah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Pahami ini. Apalagi Umar. Umar ini adalah, beliau bergabung dengan Rasulullah adalah sudah dewasa, ya. Bahkan beliau datang dari sisi kiri, seolah-olah beliau adalah sebagai contoh dari Allah kepada kita, adalah dari 4 sahabat ini, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah sebetulnya sedulur papat 5 pancer. Kelimanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dunia ini harus butuh kepada tokoh seperti Abu Bakar, tokoh tua yang bijaksana. Kalau sebuah organisasi tidak punya tokoh seperti Abu Bakar yang menjadikan penyelaras dalam pada itu, maka sulitlah. Apakah itu PWI, apakah itu apapun, ya. Maka hari inilah juga Abah mengajak kepada orang-orang PWI, carilah tokoh Abu Bakar ini, ya. Kalau tidak, maka PWI akan hancur sebelum waktunya. Terlebih lagi kalau sudah muncul, pada saat kita ingin meluruskan nasab, malah orang PWI nanti dikhawatirkan sibuk mengurus nasabnya sendiri-sendiri. Nah inilah awal kehancuran. Ingat itu. Kita adalah sedang meluruskan nasab. Nasab itu adalah sahabat, tidak usah diperebutkan sesungguhnya. Itulah kenapa urusan nasab itu dari awal pun baginda Nabi sudah menyampaikan, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Kalian hari ini Allah telah membebaskan aib jahiliyah wa ta'addu mahabil azdad. Bahwa berbangga-bangga dengan nenek moyang, berbangga-bangga dengan nasab adalah merupakan keburukan di dalam Islam sebenarnya. Adapun kita hari ini adalah berdiri PWI dan apapun itu meluruskan Rabithah Alawiyah atau orang-orang yang mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kalau dimengerti oleh kita, keturunan manusia itu, darah itu hanya sampai kepada 7 turunan. Itulah selalu bahwa harta saya habis untuk 7 turunan. Tentang harta saya adalah untuk 7 turunan. Karena memang turunan itu dari mulai ibu, nenek, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kekait siwur. Hanya 7. Setelah itu kalian cek darahnya akan berbeda. Maka jangan aneh tadi semua. Maka siapapun mereka yang mengaku duriat pada Nabi Muhammad SAW sebelum dia tes DNA, ya. Dan kata Abah, kalau seandainya adalah patokannya adalah J1, maka Abu Jahal juga J1, Abu Lahab juga J1. Bukan di situ letaknya. Maka Allah sudah mengajarkan kepada kita di Al-Quran. Orang hebat ayahnya seperti Nuh melahirkan anak yang buruk seperti Kan'an. Yang ada dulu hubungannya antara darah Nuh dengan Kan'an. Karena masalah manusia itu bukan pada jasad, tapi pada ruh. Dan manusia itu adalah ada pada ruhnya, bukan pada jasadnya. Kenapa manusia ini sibuk ngurusin nasab? Nasab itu pada jasad. Dan jasad inilah yang wujudkan dambun, kata Nabi Muhammad. Inilah lawan kita sebenarnya, jasad kita. Malah diagung-agung urusan nasab ini. Maka itulah beliau berkata, an-nasu li Adam, wal Adam min turab. Manusia itu semua dari tanah. Nabi ingin menyadarkan Bani Quraisy saat itu yang selalu berbangga-bangga dengan kabilahnya, selalu berbangga-bangga dengan nasabnya, sampai untuk menaruh Hajar Aswad sekalipun mereka berperang, sahabat. Inilah ciri orang-orang barbar, orang Arab yang tidak mengerti hakikat hidupnya, sahabat. Dan inilah yang disadarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mutiara yang diturunkan di antara adalah Dracula yang ada. Maka itulah kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa Arab itu adalah sebesar-besarnya adalah asyadu kufra wa nifaqo, adalah sekupur-kupurnya manusia, adalah semunafik-munafiknya manusia. Itulah orang Arab. Dan itu yang mengatakan Allah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad untuk menyadarkan mereka. Kenapa selalu dikatakan Nabi Muhammad adalah cahaya dalam kegelapan? Iya, karena mereka adalah manusia-manusia jahil. Maka itulah kisah Nabi Muhammad. Selalu diibaratkan Nabi Muhammad dan Abu Jahal seolah-olah adalah kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Maka oleh karena itulah bagi kita, sebagai sahabat-sahabat siapapun kalian yang duduk di PWI, jangan sibuk mencari nasab sendiri. Jangan menyambung-nyambungkan nasabmu kepada Rasulullah. Jangan, ya. Kalau kalian ingin nasab kalian tersambung pada Rasulullah, kalaupun iya, mampukah kalian mempertahankan rasa kalian? Yang Imam Ghazali sudah menulisnya ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, aku khawatir dengan Bani Alawiyin. Imam Ghazali berkata kepada Bani Alawiyin yang benar adalah keturunan daripada Hasan Hussein. Yang ditakutkan kata Imam Ghazali, manusia tidak akan mampu. Jangankan menasabkan kepada Rasulullah, menasabkan kepada orang yang terdekat dengannya. Maka itulah kakek saya selalu berkata, jangan kau sebut-sebut siapa kakekmu, jangan kau sebut siapa-siapa keturunanmu.
tapi tunjukkan siapa dirimu. Itulah Nabi Muhammad bersabda pada saat innallaha qad ada aibal jahiliyah wa ta'addu mahabil azdad. An-nasu li Adam wal Adam min turab. Adam itu dari tanah. La fadla li Arabin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab dan di luar Arab. Wala fadla li aswada ila al-ahmar. Dan tiada kemuliaan ada kulit hitam dan kulit merah illa bitaqwa. Manusia sahabat dituntut adalah takwanya. Bukan masalah warna kulitnya, bukan masalah sukunya, bukan masalah siapa dia, tetapi yang akan dituntut itu adalah takwanya, imannya. Maka Allah mencontohkan di dalam Al-Quran, sahabat. Lihatlah bagaimana Al-Quran memberikan kisah yang luar biasa. Kan'an adalah seorang putra dari seorang nabi yang merupakan pembawa tauhid yang awal. Itulah seolah-olah Nabi Nuh adalah merupakan tauhid yang awal. Bahkan Sunda Wiwitan Kejawen itu adalah tauhidnya Nabi Nuh sebenarnya, yang harus kalian pahami tadi semua. Ya. Nah inilah kemudian tapi Nabi Nuh tidak mampu mendidik istri dan anaknya. Inilah yang harus kita pahami, sahabat. Sebenarnya kata Imam Syajili, anak itu kenapa dinisobkan kepada ayahnya? Karena anak itu bukan milik orang tuanya. Imam Syajili menulisnya demikian baik. Kata Imam Syajili, nggak ada hubungannya darah anak dengan orang tuanya. Nggak ada hubungannya. Itulah Allah contohkan. Kan'an adalah anaknya Nabi Nuh, tapi Nabi Ibrahim anaknya Azar, ahli syirik. Inilah yang merupakan pengikut Namrud. Sesungguhnya bagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal menjadi seorang mufassirin. Bagaimana Imam Bukhari kalau ditarik dirunut ke atas adalah juga ayahnya adalah seorang Yahudi. Maka nggak peduli dari kita ini keluarga siapa, keturunan siapa. Maka pemanggilan yang berkaitan dengan orang tuanya, sementara kita adalah lagi live ini jangan ribut. Ya, ini adalah yang harus dipahami oleh kita. Ya, inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita tentang hari ini, bahwa 2025 adalah merupakan gerbang di mana segalanya adalah terbuka kepada kita. Maka kalau seandainya sahabat-sahabat di PWI ini hanya untuk menggantikan nasab, ya, dari yang tadinya adalah nasab itu adalah Ba'alwi, kemudian oleh orang PWI, Abah berhenti dari PWI, ya, karena bukan itu tujuannya. Nggak usahlah kalian mengaku sebagai zuriat Nabi, siapapun kalian, karena itu nanti akan menjadi habib-habib baru satu saat. Dan inilah yang ditakutkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita berjuang saja, luruskan yang salah tadi semua, tapi bukan dengan kekasaran. Karena Allah saja menyuruh Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dengan bahasa yang layyinah, lemah lembut. Sampaikan mau'idah hasanah bil hikmah. Tadi semua, bukan permusuhan, bukan pertarungan, bukan saling menjelekan, bukan saling menghinakan. Tadi semua, ya. Selama tidak demikian, kalau tidak lurus ilahi anta maksudi, maka sesungguhnya apapun organisasinya tidak akan berhasil. Maka harusnya Islam itu akan kembali berdiri kalau Syiah dan Sunni bersatu. Pahami sahabat, ilmu ini, ilmu yang dari Rasulullah itu turunnya ke Ali. Maka ada wasiatul Mustafa pada Ali. Lihat, Ali sebetulnya sedang persiapkan. Ya, Ali dipersiapkan oleh Rasulullah. Itulah yang wasiat Rasulullah yang hanya tahu Ali bin Abi Thalib. Yang hanya tahu adalah wasiat itu diberikan pada Ali. Maka bagi orang-orang ruhani, sahabat, tetap mengakui Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, tapi dalam perjalanan ruhani tetap mengakui Ali adalah sebagai sebagai pintu al-ulama wa rasul. Pahami ini. Dan inilah sesungguhnya yang ingin dipecahkan oleh Zionis 4 sahabat itu di hari kematian baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka hampir berhadapan-hadapan. Umar bin Khattab dan Abu Bakar sudah dihadang oleh Ali dengan pedang. Dan Fatimah berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Nah inilah yang akhirnya adalah dikapitalisasi oleh mereka, menjadikan perpecahan sampai hari ini, Syiah dan Sunni. Sehingga orang Sunni tidak mendapatkan mutiara-mutiara ilmu Ali dan selalu ketakutan kalau pada saat mempelajari ilmu Ali dituduhnya Syiah. Padahal sahabat, lihat Iran hari ini. Bahkan kita seorang Sunni, negara yang Sunni kadang-kadang malu dengan Iran, diembargo oleh negara-negara dianggap sebagai Syiah. Maka hari ini, kemarin dengan pidato jadi Syiah dan Sunni adalah satu tujuan. Maka jangan sampai adalah kita berpecah belah. Karena pada saat 4 sahabat ini tidak bisa dipisah, sahabat. Sedulur papat 5 pancer ini tidak bisa dipisah. Abu Bakar kita butuhkan, tokoh tua yang bijaksana. Umar bin Khattab kita butuhkan, orang yang datang dari kalangan gelap. Kemudian beliau adalah bicara kebenaran dengan luar biasa. Maka kita butuhkan tokoh seperti adalah Umar bin Khattab ini. Utsman bin Affan kita butuhkan adalah seorang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya, yang sesungguhnya adalah kita butuhkan Utsman bin Affan ini. Demikian pula adalah Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang berilmu. Barangkali sekarang sudah dimunculkan adalah orang-orang adalah seperti dalam tokoh siapa adalah Ali adalah ada pada siapa? Ada pada Kiai Imaduddin Utsman tadi semua, tokoh pemuda cerdas tadi semua, ya. Tapi juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan Abu Bakar. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini seolah-olah ini adalah walaupun ada tokoh historisnya, sebenarnya kalau kita ingin adalah bagaimana agama ini berdiri, maka agama ini tidak boleh memecahkan 4 tokoh ini karena masing-masing punya kelebihan. Inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Tapi kemudian sahabat setelah baginda Nabi akhirnya nanti adalah putrinya Abu Bakar, Aisyah, yang dipanggil oleh Rasulullah ya Humairah, yang selalu ada kesayangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai dikisahkan di dalam surat An-Nisa pada saat beliau merasa tidak pernah adil beliau adalah dalam melakukan poligami karena hatinya selalu cenderung pada Aisyah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kamu tidak bisa adil. Manusia itu nggak bisa adil. Kecenderungan hatimu, aku yang menempatkan kamu. Selalu di hatimu ada Aisyah.
Allah sendiri adalah mengkisahkan dalam Al-Quran tentang itu. Tapi kemudian Aisyah harus berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib adalah seolah-olah berarti adalah apa namanya, sangat dekat dengan Aisyah. Ya, akhirnya nanti muncullah tokoh-tokoh Muawiyah, terjadilah perang Siffin, terjadilah Sunni dan Syiah sampai hari ini. Maka saya Abah dengan melihat pidatonya Pak Khomeini tadi, Abah setuju. Kalau Islam ingin bangkit, satukan 4 sahabat ini. Hei Sunni, hei Syiah. Betul kata Pak Khomeini. Sekarang adalah kita satu tujuan dengan beda cara. Ya, marilah kita sudah mulai belajar sekarang ini. Perbedaan itu adalah rahmat tadi semua. Ya, akibat adanya Sunni dan Syiah itulah lihat dampak dalam keilmuan. Ilmu Ali, ya, Tamakola, yang dari Ali, yang dari Fatimah hampir tidak ada. Mana mungkin? Fatimah itu putri Rasulullah. Dialah yang hidup bersama Rasulullah. Diamnya Rasulullah, Fatimah paling mengerti. Berkatanya Rasulullah, Fatimah paling mengerti. Berbuatnya Fatimah, Rasulullah juga adalah paling mengerti. Tapi kenapa di dalam sejarah hadis kita dihilangkan? Kenapa di dalam kitab-kitab hadis kita seolah-olah dari Kamakola Fatimah itu tidak ada? Pahami ya sahabat, yang kalian kalau merasa Sunni, mari luruskan Sunninya. Karena Sunni yang benar Sunni pasti akan mengakomodir apapun yang datang dari Ali dan Fatimah. Ingat kata Abah juga, dalam Yahudi ada Zionis, dalam Kristen ada misionaris, dalam Islam ada teroris. Maka misionaris, teroris, dan Zionis inilah, jangan kalian benci Yahudi. Bani Israel itu, Bani adalah kaum Israel yang berjalan pada Tuhan. Lihat kata Abah sih, bahkan dahsyat mereka itu. Bagaimana selalu ingin berjalan kepada Tuhan dan ingin selalu melihat Tuhan. Yang seharusnya kita ini adalah tidak mungkin kita bisa bersyahadat tanpa melihat Tuhan. Maka beliau berkata, lanu minalaka hatta narallahu jahratan. Aku tidak iman kepadamu Musa sampai aku melihat Tuhanmu dengan jelas. Nah inilah kalau kalian kisah baca dalam Al-Quran bagaimana perjalanan Nabi Musa dari mulai surat Al-Baqarah itu menyambi sapi dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu tentang kisah suluk, tentang perjalanan. Maksud Bani Israel. Bani itu kaum, Israel itu yang berjalan, Il adalah pada Tuhan. Pahami tentang kisah ini sahabat tadi semua. Mari kita rangkul sahabat-sahabat kita di Syiah. Mari kita doakan Iran dan juga bergabunglah negara-negara yang mengaku adalah Sunni. Lihat adalah siapa? Irak adalah dengan Saddam Hussein yang adalah merupakan Sunni, hancur oleh mereka. Dituduh bahwa mereka adalah sebagai memiliki senjata penghancur massal. Ya sahabat, ya. Inilah yang akhirnya Saddam Hussein ditangkap seperti kambing. Saddam Hussein ditangkap di antara semua seperti adalah padahal beliau itu adalah seseorang yang lurus dalam Sunni. Tapi sekarang adalah Sunni hanya Sunni karbitan dari semua, ya. Marilah kita sekarang satukan. Sahabat Nabi Muhammad itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan wahai orang Syiah juga, kalau ingin bahwa semuanya ini baik-baik saja, jangan kalian menganggap, karena saya pun membaca dari kitab-kitab Syiah, bagaimana menganggap adalah Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Marilah kita luruskan ini. Ini semua kena fitnah. Kalian dipitnah, Sunni dipitnah, sehingga inilah harusnya sahabat itu 4 seluruh papat 5 pancal tidak boleh dipisah. Karena bicara tentang 5 sahabat bersama Rasulullah jempolnya, inilah Abu Bakar di sini, Umar di sini, Utsman di sini, Ali adalah jari manis dan jempol. Inilah sesungguhnya kesatuan. Kalau kita ingin menang Islam tadi semua, dan karena Abah sudah keliling dunia, kalian tidak paham bagaimana Islamnya Belgia, bagaimana Islamnya Amerika sekarang sebenarnya, bagaimana Islam adalah di Inggris, bagaimana Islam di Rusia, bagaimana Islam, mereka sudah punya quality. Islam di Switzerland sudah punya quality. Tapi kita Indonesia sekarang ini ngaku Islam, mayoritas Islam, tapi hidup jauh dari Islami. Ya. Maka marilah sahabat, pada sore hari ini Abah tadi mendapatkan kiriman dari Kang Mustafa, video adalah bagaimana pernyataan Khomeini. Beliau berkata, sesungguhnya Syiah dan Sunni adalah satu tujuan dengan beda cara. Abah setuju. Jangan ribut urusan cara. Apalagi sekarang ini sudah beda zamannya. Sekarang ini sudah kita harus mengerti tadi semua. Ayolah bersatu. Itulah kenapa seolah-olah misi agama itu tauhid. Segala apapun yang terjadi di alam sudah Allah sudah mengajarkan tauhid. Kenapa semuanya harus kawin? Satukan, bukan pisahkan. Pada saat manusia itu beragama, berorganisasi, tujuannya untuk memecah belah, pasti itu bukan satu yang datang dari Allah dan Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah selalu ingin menyatukan. Itulah Muhammad sudah mencontohkan bagaimana menyuapi Utbah bin Maktum, orang buta Yahudi 12 tahun. Beliau melakukan dengan cinta. Bagaimana beliau juga menyayangi orang Nasrani. Pendeta Nasrani yang benci sama beliau, setiap hari memberikan tai unta di depan rumahnya, beliau dengan tersenyum. Dari semua. Maka kemudian beliau pada saat bertani di Ajwa, itulah sampai hari ini sahabat. Apa yang dilakukan oleh pendeta Nasrani itu menjadi hikmah kepada orang Arab adalah bahwa bertani kurma yang paling baik itu adalah menggunakan pupuk tai unta. Pada tainya awalnya adalah karena Rasulullah melakukannya dan karena kebencian dari pendeta Nasrani yang akhirnya pendeta Nasrani ini adalah beriman, sahabat. Marilah berdakwah sebagaimana Rasulullah. Demikian pula orang Majusi yang selalu meludahi Nabi, terus meludahi Nabi. Tapi Nabi melakukannya dengan akhlak dan adab. Karena beliau itu selalu ingin menyatukan, bukan memecahkan. Maka kalau seandainya kita berdiri organisasi untuk memecah belah, pasti organisasi itu salah. Ya, apapun itu organisasinya, termasuk PBNU. Kalau PBNU bukan untuk menyatukan, tadi semua menolak satu kelompok, menerima satu kelompok, maka apalagi tanpa tabayun, berarti PBNU sudah keluar daripada fitrahnya sendiri. Marilah sahabat kembalikan bahwa sesungguhnya adalah sahabatku di Syiah, ayo belajar tentang Sunni. Semua, jangan lagi ada kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Dan sahabat Sunni, berhentilah juga membenci kepada
seolah-olah walaupun Sunni tidak memperlihatkan kebencian, tapi menolak segala ilmu seolah-olah dari Syiah. Padahal kalau menurut Abah, mutiara ilmu itu datang dari Iran. Imam Ghazali orang mana? Lihat, kalau kalian runut ulama-ulama Persia, semuanya datang dari Persia. Iran hari ini. Bahkan hari ini Iran satu-satunya negara Islam yang mampu menguasai teknologi nuklir, menguasai teknologi drone, menguasai teknologi pertanian, menguasai teknologi adalah farmasi, menguasai teknologi kimia. Iran sudah keluar. Tapi mana negara Sunni? Semua hancur. Libya hancur, Mesir hampir, Suriah hancur. Dari semua. Ya, ayo bangkitlah. Padahal di embargo dari berbagai pihak, malah dia muncul menjadi kekuatan Islam yang baru. Pahami, inilah kenapa Donald Trump dan semua negara-negara G7 ingin membantu Amerika untuk membantu Israel untuk berhadapan dengan Iran. Karena mereka khawatir dengan Iran. Iran sudah menjadikan sebagaimana Islam di awal dulu. Bagaimana Ibnu Rus, bagaimana Al-Kindi, bagaimana Syekh Botani, bagaimana ulama-ulama Islam yang pertama termasuk Ibnu Sina. Orang-orang yang betul-betul berilmu tadi semua. Hari ini Islam hanya ngaku saja kiai, ustadz, syekh, semua. Tapi apa karya yang bisa diciptakan sebagaimana Al-Kindi dulu, Syekh Al-Jabar dulu menghasilkan matematika tadi semua. Ya, penemu ilmu nahwu sorof dulu, penemu ilmu tajwid yang dulu, penemu ilmu mantik tadi semua. Kaidah Aristoteles tadi semua. Ya, sekarang Islam hanya tinggal nama. Maka oleh karena itulah, mari orang Sunni percayalah, jangan benci Syiah. Ya, ayo satukan 4 sahabat kembali. Seolah-olah sahabat Ali ini sudah tersingkir dari 4 sahabat itu. Dan sahabat Sunni ikutilah Ayatullah Khomeini. Beliau sudah berkata, Sunni dan Syiah ada satu tujuan, hanya berbeda cara. Maka hapuskan di kitab-kitab kalian kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Karena inilah yang akan menghukum kita. Dan juga kepada orang yang Syiah yang sudah sekarang berapa puluh golongan, ayo bersatulah. Sunni bersatulah. Karena segalanya akan kembalikan satu tauhid. Selama masih pirok, maka Islam tidak akan pernah menemukan kemenangan, sahabat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali mudah-mudahan ada kalam yang baik yang datang dari kedalaman batin, ya, terbukanya mata batin. Mudah-mudahan kepada kita, percayalah, agama itu dari awal tauhid. Maka kenapa Tuhan mengawinkan semua makhluk? Supaya tauhid, satukan. Laki-laki perempuan kawinkan. Siang dan malam kawinkan. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit. Kawinkan hidup dan mati. Dari semua, pahami tentang mati dan hidup, ya. Pahami tentang siang dan malam, pahami tentang bulan dan bintang, pahami tentang segalanya. Maka dulu Ibnu Rus berhasil menentukan ilmu falak karena melihat bintang hari ini. Dan orang-orang ruhani sekarang 2025 menyaksikan adalah pintu gerbang. Ya, maka marilah bersabar di tahun ini. Abah sarankan, organisasi apapun kalian bersabarlah. Karena hari ini memang ada masa di mana kita ingin saling menunjukkan kekuasaan kita. Setiap orang ingin sampai pendapatnya yang baik. Lihat kasusnya, kasus Pak Jokowi, kasus Pak Prabowo, kasus apa semua ini akan muncul, sahabat. Tadi semua, ya. Walaupun begitu, pada tahun ini pula akan muncul orang-orang yang hebat. Wakil-wakil Allah alam seperti Kang Deddy Mulyadi sudah mulai muncul, ya. Akan datang kepada kita. Nanti akan munculan terus tadi semua. Siap-siap Nusantara akan muncul ahli-ahli ruhani, dan siap-siap kalian akan barangkali sedikit berbeda pengajarannya dengan apa yang sekian ratus tahun yang sudah diacak-acak oleh Mbak Alwi. Hanya gara-gara kalian percaya pada nasab itu. Maka tidak lagi orang yang ribut urusan nasab, karena nasab itu nggak penting, sahabat. Itulah kenapa para ulama dulu nggak ribut membahas. Maka nasab itu bukan masuk pada fikih, bukan masuk pada muamalah, bukan masuk pada apapun. Karena memang nasab itu nggak penting. Nabi sendiri sudah berkata, bebaskan kalian berbangga-bangga dengan nasab. Karena berbangga dengan nasab akan membawa kepada kita adalah manusia merasa mulia dari manusia lain. Dan itulah yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Aku khawatir dengan mereka yang mengaku nasab kepada Rasulullah. Mereka tidak akan mampu menahannya. Diri dohirnya tidak akan mampu menahannya. Kenapa kita nggak ikut Rasulullah? Rasulullah menganggap tubuhnya wujuduka danbun. Sampai ditegur oleh Allah 2 surat Al-Quran. Ya Muhammad wastadbir lidanbika. Ampunlah Muhammad dengan dosamu. Ailidan biwujudika. Ailidan biwujudika adalah engkau merasa wujud. Sampai sholat pun Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Pada saat dikir pun Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Jadi ngomongin nasab, ngomongin jasad. Sementara jasad adalah musuh kita berjalan pada Allah. Jadi buat apa ngomongin nasab? Tapi kalau ada orang mengaku nasab, itu harus kita stop. Ya, siapapun yang mau nasab pada Rasulullah. Karena kata saya, walaupun dia, bagaimana ingin membuktikan? Keturunan itu sahabat hanya 7. Lihat dalam hukum pernikahan. Kita tidak boleh nikah yang sedara. Kenapa? Saudara misan, kita tidak boleh nikah. Anak, uaknya dan pamannya boleh menikah. Artinya apa? Kalau sudah boleh menikah, saudara sepupu saja sudah beda darah. Tadi semua. Genetika itu berubah. Ya. Jadi itulah, maka nggak penting lah. Tadi semua. Maka itulah kata Imam Syadzili, kenapa anak itu dinisabkan, dinasabnya kepada orang tua? Padahal kata Imam Syadzili, nggak ada hubungannya. Manusia itu hanya ruh yang dibungkus oleh jasadnya. Kenapa dinisbat? Karena menjadi wasilah. Maka wahai orang tua, jangan pernah merasa memiliki anak. Karena anakmu itu sebenarnya bukan anakmu, tapi dia adalah. Dia. Pahami itu ya. Bahkan termasuk Imam Syadzili menjelaskan,
Kenapa dosa dinisbatkan pada nafsu dan setan? Pada kata Imam Sajili, nafsu dan setan itu makhluk, tidak bisa membuat manusia berbuat dosa. Hanya karena menjadi wasilah. Seperti ayah orang tua saja. Anak dinisbahkan pada orang tuanya karena dia menjadi wasilah. Padahal anak itu bukan anak milik ibu bapaknya. Anak itu milik Allah. Pahami ya? Demikianlah mudah-mudahan kita semua. Mari tujuan tauhid menyatukan, satukan. Syiah dan Sunni harus satukan. Maka kebencian-kebencian yang ada, yang muncul, salah pahaman, kesalahan yang ada, ini pasti. Karena ada ulah yang ketiga. Ingat kata Abah juga. Bahwa Zionis ini sejak awal adalah menghancur leburkan Nasrani. Menghancur leburkan. Bahkan menghancur leburkan Yahudi. Karena Zionis adalah bukan Yahudi. Pahami itu. Kalian sudah salah menuduh Yahudi. Yahudi adalah orang-orang hebat. Bahkan sampai hari ini, sahabat. Kalau kalian pergi ke belakang Masjid Aqsa, ada orang Yahudi yang jenggotnya segini. Jangankan bunuh manusia. Bunuh binatang aja dia nggak berani. Lembut hatinya. Karena dari awal pun mereka adalah termasuk orang-orang. Makanya Yahudi termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Nasrani. Apa itu Nasrani itu? Dia pahami. Yahudi orang yang mendapatkan petunjuk. Nasrani yang mendapatkan nusratullah. Cuma kita suka salah dalam memahaminya. Ya. Sama saja. Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi kata, hanya nama lain saja. Pahami ya? Silakan kamu menyebut. Jadi itulah teman-teman yang sudah disampaikan oleh mbah kita atau mbahnya orang banyak yang sudah dipaparkan atau sudah dibongkar habis-habis. Ternyata perang antara Iran melawan Israel itu sudah lama ya. Cuman ini yang baru viral ya. Jadi teman-teman akhirnya sudah tahu ya, seperti itu ya. Yang fakta yang banyak yang orang tidak tahu akhirnya terbongkar juga. Jadi berkat Mbah Setu akhirnya kita tahu kebenarannya. Dan tidak sampai di situ aja ya teman-teman. Di sini juga masih banyak yang teman-teman belum tahu tentang perang yang terjadi sekarang itu ya. Apakah semakin ganas atau semakin lembek ya? Karena di sini akan dibahas juga oleh Mbah Setu di episode yang akan datang ya. Apalagi sekarang itu kan Iran kan sudah sangat kehilangan pemimpinnya yang sangat karismatik dan juga sangat gagah, tapi tidak berkecil hati ya. Iran juga sudah menggantikan pemimpin yang baru, dan pemimpin barunya itu langsung dari keturunan pemimpin yang pertama, yaitu anaknya langsung ya. Jadi Iran tidak tinggal diam. Akhirnya Iran menyerang habis-habisan melawan Israel itu ya. Tidak tinggal diam, tetap Iran akan balas dendam ya dengan gugurnya pemimpin yang terdahulu. Oke teman-teman, itulah ulasan atau tambahan dari saya. Semoga ya teman-teman selalu mendukung channel saya, apalagi teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Basto ya. Pokoknya tunggu saja video selanjutnya yang tentang video yang ini ya, yang akan disampaikan oleh Basto juga. Karena ini waktunya sudah tidak mendukung, akhirnya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kebaikan ada dalam Apa yang meledak? Paling macet ya nutup paling komprak kompri paling. Gua rasa dipameri tuh di Nura. Pamer. Mana stres mbok dah udah. Walah gue sak menit tok. Derajat pamer lah rawo. Antre paling terus aku pol. Telung ewu nek muncul ping 100 Kak. Ya gak akeh. 300. 300 video. 300 video. tenggelamnya Paling takbir geling paling.
Entok tabel keliling. Terus beliling. Ya to. Entok. Ora, ora balik. Siapa anto? Heeh. Mebu ini. Kabarnya apa? Kebaikan ada dalam genggaman kodrat iradat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Ayo man wi, sono wi. Oke, kamera terus. Klik kameranya. Kameranya nih. Klik terus ya. Iyo masih giro kopi lu giro. Kan dikit. Lu juga orang betul lu betul. Ya, udah aku udah kenal. Udah kok kira ada san. Anda duit tapi kasih. Udah saya di Saya ya sing lawas jangan melakukan temen 300. Salah. Besok jadi model sampel tak diri untuk 300. Bro. Potong lu. Potong potong. Jadi dia sampel aku. Siret. Saya. Kayak gini ada lunggi. Yo yo, belum. Langsung saya kerja. Langsung saya kerja. Muncul dia mana? Ya kan mana teh lagi di tanggal 12. Bareng dikit tuh mana teh bareng suki kayak. Dikit tompo bareng ku yo langsung kudu 14.000. Iki mah 2.000 tuh sadar. Beliau oleh saya usaha akan dikit. Aku oleh matos ya, ngalok dari siji ya. Gede kan ngalok dari siji. Ya, Paketan barang nemu tuh nggih ngobrol. Ayo. Nah itu mas tengah dulu kok. Malah minggir, wes syuting. langsung kok sih. Lebih diri.
orang. Bareng-bareng ngene Aman sih. Abi klik. Ya Mas. Ayo kok bareng-bareng kok. Ya kok. Nggih. Hah? Nggih, tak telepon aja. Ya itu nak. Nggih. Berkaruan setong karuan hukum itu jantung. Abin. Ayo. Kansa. Cuma piring kau benar deh. Maju. Maju kok. Nah, Ya aku tak dendeni kabeh. Mana kopi buat aku? Dendeni itu Pak. Dan ganti kata kunci, ganti jenenge kabeh. Wah, borongan we. Mundur nang iki. Sudah ada. Ya memang kudu jenengnya penting. jeneng terus kata kunci tak rubah kabeh kok kali. Ya mumpung iki terus jal salurane mulai tak rubah kabeh. Mungkin kabeh mendikan. Iki tak pindah. Gue pindah. Iki piring Acak. Piring sampai beki Tak acak endi sing Bari dadi. ternyata gede gede ternyata. nomor. Hiburan to. Ya iku wis pokoke tak acak. Carane tapi Tak acak kok. kok jenenge Yo berita yo pendidikan tak lah engko ndi sing mlaku ngono Rik. Rasa bikin pusing. Ayo masuk. Jangan lagah. Nanti sih kan masuk pendidikan kabeh salah ini. Baru saya tak ganti. Ya nek tak kene pendidikan, nek tak kene. Jadi di roto mas, Nah, ada yang pendidikan rot- kabeh. Nah, Engko ndi sing yo hiburan, yo belum dan orang, Nah, tata cara dan gaya. kata kuncinya nek tani siji ngene nek. Wah. Ya kok kamu laku plon lho. kan video piro? Orang mlaku video piro? Sampean wajan. Iya urung akeh sih. Ya mesti tak jejal Dari terus 10 terus. urung enak. Urung enak. Orang mlaku. Paling enggak 20 lagi mlaku. Nah, Bibi ini paling bingung gitu, Bibi ini sapa? Wong dia. Ya Ya ya. kok itune wong sapa jenenge? Sapa kan jenenge? Tapi nek Marubo. ya YouTube tetap orang asing toh. Lah presiden we, kan dia menang Nah, paling paling dikira. perkondang gitu. Tanya kamari berarti sing rene ini. Iya. Aku les ngono ki aras-arasan metu seneng mau takut iki. Oke lek ngene iki kok lali. Tak kira memang takbiran Pak Jan keliling. Kawur. Menawa to. Kan Pak Kol. Gak tidur we? Gak no. Apa ini? Gua gak bin. Tapi aslinya si mendek suwe belum ganti jeneng apa ganti cek ganti saluran suwe. Iya. Ini kata kunci ke orang mah. Itu anu Iya kak. saluran. Jenenge orang efek. Saluran. Sing langsung hilang kok ngisor itu ternyata ganti iki jelek kan diawes kabeh to. Nek ndase ra diwatong ya utas ya ini. Apa kuwi? Ya cara ngono ganti kata kunci kan. Hmm. Nah jangan dirombak lek gur iki ngarepe ya utas itu ya. Penting ndase ra dipotong. Nah, iso. Iya. Nah iki tetep baleni kono lek lu. Tapi kan iso tak Oh ini baleni kono lho. Ayo Pak Bin. Ini kono. Nang.
Aku pikir tenan sih. Apa? Mesti kan. Itu orang sanggup ya. Dewe nggawe nang piro? Sing mriyen wis akeh. Lo udah nomor. Nomor nih warung kan akeh tuh. Cah warung. Aku lek dulu berake. Ane baris loro. Ya men gawe ne mau. Tentang apa iki? Maksud filsafat atau ramalan? Ya tetep ya ning ngono kuwi. Ape ngacak. Cok, misalnya iki tak kene pendidikan cok. Kayak jaluk saran ChatGPT ya. Wah, jenenge kode-kode. Hah? Gak maksudnya kan lah, jenenge kowe terus kowe cerita iki tak gawe. Ustaz iki apa kata kuncinya piye? Kowe gawe apa karek coba. Jaluk Jeneng pada-pada ya. Kata kunci itu. Jeneng kan apa karepe sampean to. Aku yakin nek carane ChatGPT ini lebih baik. Mari dia itu repen ning internet. Dia roh. Ini anusan cong. Makhluk internet. Lah iya. Tapi masuk tembel gawe. Di cara ngono apa di duniane kan ning tunggale kuwi dhek. Tugas kan kuwi tok. Dadi roh seluk beluke dhek iki sing cara ulan iki sing viral apa-apa ngono. Tapi gawe lho ada pi makhluk. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Apa? Makhluk sosial. Makhluk. Enggak wis kata ngene kuwi to, makhluk itu niku. Makhluk iblis, jin. Yo kuwi hashtag deskripsi hashtag kata kunci ini takok ChatGPT. Apa asale tentang itu kan? Juga jenenge panel jenenge apa, tagline apa. Terus kayak deskripsi dhewe wis olah curhat ngono. Aku punya channel seperti ini. Nah, tak. Wah, awak dhewe. Iki makhluk ning kono. Kata kunci sing gak mar Lahan. gempar iki apa iki. Tak takokno perang iki bingung deh, mikir suwe. Ngapa? Takokno perang nang ndi. Ini Pak ini. Terbayang senyum mereka di mulut rumahmu. Tapi hari ini mereka tak lagi Pak Bin. Mangan ki lho, gage. Mangan sik. Kok neh kuwi. Taren sik. Nah ini mas, cinta yang besok Idul Fitri, khutbah. Besok aja, khutbah itu Jam itu tayang guys. Sing arae penonton menunggu. Jangan jaga Senin. Enggak paling minggu juga. Sing ngene sampean somat ke to. Wes kuwi lho, masih wes kuwi. Ah, tak pindah ning HP iki. Gak masih isene khotbah te somat kan Tak pindah ning akeh. HP-ne dhewe. Golek tak pindah rono. Tak jar aku kurang tak subscribe dhisik, Mas ku ben jajal alamin lho. Lah aku nyarep dis bar to. Maksud tak jar tak iben tak isene tak to. Tak kene HP Dewi. Anggurku bengi Piye? bengi iki Jadi dimulai kan tahun kok gene kok. malam kemenangan. Nih, Awas masak. Aku HP Dewi tak pindah. Siap-siap nggawe jam. Tak pindah HP Dewi. nah iya mas tak iki kayak absen tak iki model tak iki kurang 10 tok to. Dunia maya itu enggak ada yang asli. Ya toh. Dunia maya masa ono sing asli. Penuh kepalsuan. Ini yang kena ucap sing asli siapa? Itu produksi. Itu tak kira.
Piye? Anggrek itu suka ini tuh lah. Gak tahu iki dong. Udah. Kok YouTube iki paling bel kok ke YouTube. Kok sen. Ayo. Iki saya enak no sendoke. Kang nyuwe iki. Kok nyuwe Pak. Yo ayo dong som. Oh, non. Halo. Ini nek ngono. Ngene kok. Muluk. Lah, ngono lho. Ya. Kan itu itu nek Lah ngerti olu kok nang ya ngulu kadung pendidik anak ben ramah-ramani wae. Di olu ki nang wetenge ning mesine dhewe. Memang tak ini memang tak sulit yang gorengan sangat pengajian. Ini baru mulai dua. Lah masa njaluk mamah tak pamahno. Tak kira. Mati. Ambek julur mbek masane. Budale beno wae. Ya jember aja kok. Ya tak kira iki ora apa-apa lah wong tua. Ayo pilih. Ya tak kira iki. Apa digilik sih? Kelek sih. Mesti ora moso yang ngene lho. Ngono urip kok untune diteki. Kok gak dintek-entek apa-apa. Wis dilalane kan dintek cek entek apa-apa. Apa nama renggenan nyatane diremeki ning gigi ya. Aku ben. Iya to. Jadi ning gigi untune. Tetep kon ah. Kalau kan nek akale ya mau dan ini akal untuk sempurna. Bukan biasa. Ora wedhus menungso. Ali jannah sih. Jadi Arjuna. Jannah. Yo. Ini nikmat. Kalau itu bisa mantap tau. Dan rasakno. Kadung ben mantra buka kowe manwak. Lah iki ane ra ono arek nero. Kadung mantra buka. Kok ana dua. Lagi enggak. Mantra buka kita mobilitas warung buka. Siren teh. Kareng. Banjune. Kareng. Ayo. Aku tinggal kan banjune. Mantra buka kemelamaan buka yang bermul. Kan botol nih. Nyari. Ini botol. Mungkin baru kan tak jam dari mengenai kat kubu ini. Itu kalau kan kubu yang ini kan cepat. Aku yang suwadi mangan, enggak udah satu jajan karek manjak kita aja tekan, ya gua kakak enggak yang ngono kuwi aku no. Enggak udah kalian bayi ya. Sobat. Nablok gorokan. Lah akhirnya piye? Ya jangan gorokan terus ora gelem kudu ngene ora kena. Lah terus nggone rumah Ya sakit. Dalang lho. Ngajak ngobrol kuwi. Nggone rumah sakit lan. Ya sambat kok ora kena dulu, magrok nih gorokan. Iki seret kene. Keren ayo kowe. Di cemplunge pancing terus dibadak. Ya man, ya tegak itu. Oh nek kakak iwak yang ngono kuwi aku no. Tenang to rawi. Ya aku dhewe, tapi ya ora dulu.
Masa ngantek itu ora gempok tebu. Padha diombeni bareng, ngajak doyan. Enggak video kuburan gak padha ya, Dik. Hah? Enggak video kuburan lagi. Tambah-tambah itu. Ini kan karena ada ngomong akeh. Ayo nak wong dasaran ngamuk. Campur-campur akeh. Jadi ini manganku pelajaran Mbahno pola pasar mbejan, padan. Ora dipamah Mbahno pola Jangan lupa pasar. ya, Dik, jangan lupa. Mangan ada dulu. Ya aku cara tadi. Mbahno pola pasar rasa wae. Tuwek. Bahno. Mbahno coba. Hmm. Ini mangan ada dipamah. Ya Kae, kayak tape lho. Apa kuwi jenenge tukang narik sapon ge? Kepalane buntalan Mbahno. Ya bener nek mangan kur diulon entuk matane mlorok. Ya ganti coba. Ganti coba lho. Coba